Halo, terima kasih udah ngeklik video ini. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah dalam mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Dr. Bruder Bambang Nugroho FIC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samuel Adventeo Cesar, biasa dipanggil Sam, dengan NIM 231114030 dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dan sekarang saya berada di semester 3. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan inklusi. Jadi, pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian inklusi itu sendiri. Dari kalian, apakah ada yang tahu tentang inklusi itu apa ya, kira-kira? Apakah kalian tahu tentang inklusi? Atau malah kalian baru dengar kali ini apa itu inklusi? Ya, mungkin inklusi juga jarang terdengar di halayak masyarakat ya. Dan mungkin kalian pernah mendengar tentang kata eksklusif kan? Bener banget. Eksklusif itu sering banget kita dengar. Tapi inklusi jarang. Nah, eksklusif sama inklusi itu tuh sangat dua hal yang berbeda. Jikalau eksklusif itu adalah suatu hal yang dikhususkan atau terkhusus atau untuk hal-hal tertentu saja. Namun kalau inklusif itu untuk terbuka untuk semuanya tanpa syarat apapun itu. Jadi kalian sudah mulai paham kan inklusi itu apa? Nah, jadi untuk kedepannya saya akan menggunakan kata inklusif untuk suatu hal yang terbuka terhadap keberagaman yang ada. Jadi kan tanpa syarat apapun. Jadi inklusif itu berkonotasi positif ya teman-teman. Dan inklusi ini kan juga dalam pendidikan itu berarti banget karena dia menghilangkan adanya diskriminasi, menghilangkan adanya bullying, dan menelaraskan keberagaman atau menerima keberagaman yang ada gitu. Mulai dari latar belakang budayanya, latar belakang keluarganya, latar belakang ras, agama, bahasa, bahkan perbedaan hobi, terus perbedaan kemampuan. Dan yang saya akan kerucutkan di sini akan saya bahas yaitu tentang um, inklusi terhadap PDBK. PDBK maupun ABK. Jadi PDBK di sini dan ABK itu memiliki kepanjangan tersendiri. Jikalau PDBK sendiri itu adalah peserta didik berkebutuhan khusus dan ABK itu adalah anak berkebutuhan khusus. Nah, dari tadi kan aku singgung tentang keberagaman. ABK sendiri tuh juga punya keberagaman tersendiri. Jadi um, mungkin kalian juga baru ngerti, baru tahu tentang kalau mungkin orang yang disabilitas atau orang yang anak yang berkebutuhan khusus tuh kayak mungkin cuma tunanetra aja atau tunarungu. Tapi ini ada banyak loh jenisnya, ada banyak beragam jenis yang dimiliki hambatan-hambatan dalam anak berkebutuhan khusus sendiri. Jadi yang pertama itu adalah hambatan dengan penglihatannya. Jadi hambatan penglihatan bisa disebut dengan tunanetra. Nah, ini tuh biasanya karena indikasi permasalahannya antara low vision maupun juga blind atau buta. Dan kalau dalam Indonesia kan
pendidikannya masih ada SLB. Nah, SLB atau sekolah luar biasanya dimasukkan dalam SLB bagian A. Dan yang kedua itu adalah hambatan pendengaran, yaitu biasa disebut atau kita kenal dengan tunarungu. Tunarungu itu sendiri juga ada dua indikasi masalahnya. Biasanya karena kesulitan untuk mendengar atau hard of hearing, atau juga deaf atau mohon maaf yaitu budak. Jadi seperti itu. Dan dalam di pendidikan Indonesia biasanya kalau dalam SLB-nya itu dimasukkan dalam bagian SLB bagian B. Lalu yang ketiga, ada hambatan intelektual atau bisa kita sebut dengan tunagrahita. Nah, tunagrahita ini ya karena dia untuk kesulitan berpikir, atau juga bisa kan kita tahu tentang slow learner ya atau slow learning. Jadi kayak kesulitan untuk berpikir, kesulitan untuk belajar gitu tuh. Nah, biasanya kalau di SLB ini SLB bagian C. Lalu yang keempat itu adalah hambatan fisik dan motorik. Jadi hambatan ini bisa kita kenal dengan istilah tunadaksa. Dan dalam kategori SLB-nya tersendiri itu adalah kategori SLB bagian D. Gitu. Lalu yang kelima adalah hambatan komunikasi dan sosial. Yang bisa kita kenal juga tentang autism seperti itu. Yang keenam itu adalah hambatan emosi dan sosial. Ada 3 bagian. Yang pertama yaitu socially maladjust. Terus yang kedua ada delinquency. Yang ketiga ada emotionally. Yang ketujuh adalah hambatan majemuk. Hambatan majemuk ini itu hambatan yang dimiliki seorang ABK. Itu 3 poin utama yang saya sebutkan di awal tadi, itu tentang dengan tunanetranya, dengan tunarungunya, dan dengan tunagrahitanya. Jadi seperti itu. Dan yang kedelapan adalah kesulitan belajar secara spesifik. Ya, kesulitan belajar secara spesifik ini dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ada kesulitan untuk membaca atau disklesia. Yang kedua ada kesulitan untuk menulis, yaitu disgrafia. Dan yang ketiga kesulitan untuk menghitung, itu diskalkulia. Dan yang terakhir itu memiliki bakat yang istimewa maupun catatan istimewa. Jadi itu 9 poin yang saya sampaikan tentang keragaman ABK yang ada. Jadi kayak hambatan-hambatannya itu apa saja gitu. Dan penyebab itu bisa menjadi ABK itu bagaimana? Nah, penyebabnya yang pertama itu bisa dari faktor genetik. Ya mungkin dari keturunan, mungkin ya ada yang XY-nya yang gimana, kromosom dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua adanya faktor resus darah. Dan yang ketiga adanya faktor penyakit TORCH, atau biasanya disingkat TORCH. Itu kepanjangannya ada, pertama ada toxoplasma, yang kedua ada rubella, yang ketiga ada cytomegalovirus. Nah, cytomegalovirus ini kalau bahasa Indonesianya kita mungkin sering kenal dengan cacar atau campak gitu, atau cangkrangan kalau bahasa Jawanya gitu. Terus yang keempat itu ada herpes. Nah, herpes tuh kayak ya domponen lah gitu. Terus yang terakhir adalah sifilis. Nah, sifilis itu biasanya penyakit kelamin.
Nah, terus yang selanjutnya itu karena faktor penyebabnya juga bisa lahir prematur atau kurang dari 37 minggu itu udah lahir. Biasanya tuh bisa berakibat untuk menjadi ABK. Lalu selanjutnya itu ada lahir dengan berat badan yang rendah. Jadi ketika lahir itu di bawah 1,5 kilo, itu bisa bisa apa ya, bisa mengarah ke ABK juga, penyebab ABK. Lalu selanjutnya itu juga ada faktor keracunan. Nah, faktor keracunan ini bisa dibilang kayak keracunan alkohol, rokok, dan senyawa kimia yang lain. Lalu yang terakhir itu juga ada itu faktor kecelakaan yang mungkin karena ada benturan terus trauma dan sebagainya juga menimbulkan hal ini jadi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus gitu. Nah, tadi kan sudah mengenal dengan um, kita apa itu inklusi, terus keragamannya dan juga penyebabnya. Lalu saya akan masuk dalam sistem pendidikannya atau model layanannya di pada peserta didik berkebutuhan khusus di Indonesia khususnya. Nah, model layanannya bagi PDBK itu ada 3. Yang pertama adalah segregasi atau segregatif. Nah, sistem ini tuh biasanya tidak terpadu atau tidak mainstreaming karena segregatif itu terpisah. Nah, contoh dari model layanan segregatif itu uh, yang telah saya singgung di awal tadi itu tentang SLB atau sekolah luar biasa, itu salah satu contohnya. Kan itu saya tadi sudah singgung tentang SLB bagian A, B, C, dan D tadi kan. Ini kan ada bagian-bagiannya sendiri. Nah, itu salah satu contoh sistem model layanan pendidikan segregatif. Lalu yang kedua itu adalah sistem integratif. Nah, sebenarnya sistem ini itu juga lumayan bagus, namun kekurangannya adalah PDBK itu sebenarnya ya sah-sah saja dan bisa diterima di uh, sekolah reguler. Tapi sayangnya anggota sekolah dan bahkan sistem institusi dalam persekolahan tersebut kayak mengabaikan aja bagi PDBK. Sebagai contohnya, satu pertama, PDBK itu diperlakukan sebagai tamu. Jadi biasanya kayak dititip-titipkan gitu loh. Tidak dirangkul atau tidak diajak kerjasama atau misalnya berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, bahkan teman-teman yang reguler dan sebagainya maupun guru-gurunya. Jadi kayak dititip-titipkan. Terus yang kedua biasanya dalam proses pembelajarannya itu dipisahkan di ruangan tertentu. Jadi tidak diberlangsungkan atau tidak dilakukan dengan sistem proses pembelajaran yang sama di kelas dengan anak-anak yang lain, namun dipisahkan seperti di ruang guru, ruang BK, ruang UKS. Itu sangat menyedihkan sekali. Lalu biasanya sistem kurikulumnya itu tidak menyesuaikan bagi kebutuhan PDBK sendiri. Jadi PDBK-nya sendiri itu yang harus menyesuaikan si sistem kurikulum dari sekolah tersebut. Dan selanjutnya tuh ada aksesibilitas itu nggak dipertimbangkan sama sekali. Jadi sistem kemudahannya bagi PDBK itu diabaikan saja. Itu menjadi sebuah hal yang nggak penting bagi persekolahan tersebut gitu loh. Dan asesmen yang ada itu nggak pernah dilakukan
ya dia diabaikan saja gitu. Nah, bagi kalian yang belum mengerti asesmen itu apa, jadi asesmen itu adalah suatu pengetesan untuk mengetahui suatu kebutuhan siswa atau suatu kebutuhan dari sekolah tersebut. Nah, biasanya itu dilakukan secara satu semester maupun satu tahun sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Nah, itu kan tadi kan kita udah mengetahui ya tentang segregatif itu apa, terus integratif itu apa. Nah, aku akan singgung selanjutnya itu tentang inklusif, teman-teman. Nah, inklusif ini sangat ramah bagi PDBK. Karena inklusif ini yang pertama, sistem kurikulumnya itu menyesuaikan loh bagi PDBK. Jadi itu untuk memudahkan PDBK dalam sistem proses dalam proses pembelajaran bagi PDBK sendiri gitu. Dan yang kedua, PDBK itu um, bisa langsung di dirangkul gitu loh, kayak di sistem inklusi jadi PDBK itu dirangkul dengan teman-teman yang lain, bisa tidak dipisah-pisahkan, jadi sistem proses pembelajarannya juga jadi satu di kelas dengan teman-teman yang lain, jadi kayak merasa diterima secara utuh menjadi siswa yang aktif di sekolah tersebut gitu. Dan juga sistem aksesibilitasnya atau sistem kemudahannya itu menjadi suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan bagi PDBK. Jadi ketika ada suatu PDBK di sekolah reguler, itu sangat eh, mementingkan kebutuhan dari PDBK itu tersebut. Lalu yang terakhir, asesmen itu diperlakukan dan dilakukan secara berkala dan aktif, ya sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Gitu. Nah, jika dikaitkan dengan kurikulum Merdeka sekarang kan eh, kolaborar kolaborasi learning lah, intinya pembelajaran yang berkolaborasi, entah berkolaborasi secara sistem kurikulumnya atau sistem pembelajarannya, ini kolaborasi juga dengan peserta didiknya yang lain, seperti peserta didik reguler maupun PDBK, jadi satu. Dan ini sangat penting bagi PDBK dalam pendidikan abad 21 yang mementingkan 5C. Gimana? 5C. Gitu. 5C yang pertama itu adalah berpikir kritis atau critical thinking. Jadi PDBK diharapkan untuk bisa berpikir kritis dalam setiap proses pembelajaran yang ada gitu. Yang kedua adalah kreatif. Kreatif di sini ya PDBK bisa berpikir secara kreatif untuk menuangkan segala ekspresinya yang ada sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini ya PDBK bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain dalam sekolah reguler. Dan yang keempat ada communication. Komunikasi itu bukan sebuah bahasa aja loh, teman-teman. Namun di mana komunikasi bagi PDBK adalah mampu memiliki kehidupan sosial di lingkungan sekitarnya. Jadi mampu beradaptasi, mampu juga bisa menerima gitu. Dan bagi peserta didik reguler, itu juga bisa menerima PDBK dan memberikan suatu ruang tertentu untuk bisa memahami sifat dan karakter PDBK itu bagaimana. Dan yang terakhir ada compassion. Compassion itu ya seperti kita memiliki bela rasa atau empati yang tinggi. Ketika mungkin suatu PDBK yang mengidap autism mungkin teriak-teriak sendiri, kita sebagai peserta didik reguler sebaiknya juga kita memberikan space terhadap PDBK pengidap autism itu sendiri. Jadi nggak usah membuli dan lain sebagainya seperti itu. Lalu selanjutnya, mengapa kok inklusi itu
harus digencar-gencarkan sih. Nah, karena penting banget ya teman-teman, inklusi itu pendidikan yang terbuka untuk semuanya, education for all, yang itu sesuai dengan falsafah uh, inklusi bagi PDBK. Pertama itu pendidikan untuk semua, yang kedua itu adalah penerimaan terhadap perbedaan. Jadi ya menerima tanpa syarat gitu. Terus yang ketiga adanya integrasi pada lingkungan. Jadi PDBK dapat berbaur dengan mampu memiliki kehidupan sosial yang harmonis dengan peserta didik reguler. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip inklusi, pendidikan inklusi bagi PDBK. Nah, prinsip-prinsipnya yang pertama adalah non-diskriminatif. Jadi inklusi itu enggak diskriminasi loh terhadap keberagaman yang ada, terkhusus juga PDBK. Jadi PDBK juga bisa dapat belajar dengan nyaman dan ramah, dan supaya juga PDBK bisa mandiri di kemudian harinya. Dan yang kedua adanya aksesibilitas. Nah, aksesibilitas tadi sudah saya singgung. Nah, saya singgung lagi. Di sini aksesibilitas itu seperti infrastruktur di sekolah itu juga diberikan kemudahan untuk PDBK. Ya, mungkin adanya lift, mungkin adanya tangga, atau ini yang tanah miring itu untuk kursi roda dan sebagainya. Dan adanya partisipasi penuh. Yang dimaksud partisipasi penuh di sini, PDBK itu bukan menjadi sebuah anak yang didiemin aja di sebuah kelas, tapi juga dilibatkan secara aktif dalam sistem pembelajaran. Jadi merasa dirangkul bersama-sama. Lalu adanya kesetaraan dalam pendidikan. Ketika kita menimba ilmu dalam pendidikan, semua itu setara, semua itu sama, nggak ada yang dibedakan gitu. Dan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Jadi mungkin ketika ada guru yang belum bisa memahami dalam sekolah reguler, juga ini bisa membangun kemitraan dengan guru yang ahli dalam PDBK itu sendiri, namun tetap dalam suasana pendidikan inklusi di sekolah reguler, dan juga kerjasama dengan orang tuanya. Jadi orang tua dapat menyetujui bahwa anaknya aman-aman saja dan baik-baik saja ketika sekolah di sekolah reguler. Jadi itu prinsip-prinsipnya. Lalu bagaimana sih kita menciptakan keberhasilan sistem pendidikan inklusi ini yang efektif gitu? Yang pertama itu adanya pemberdayaan atau pelatihan guru terlebih dahulu, supaya guru juga dapat bisa siap untuk menghadapi sistem pembelajaran yang inklusif dan adanya PDBK dalam sekolah reguler. Dan yang kedua adanya membangun aksesibilitas yang ramah terhadap PDBK yang telah saya singgung tadi pada prinsip-prinsipnya. Yang ketiga adalah penyesuaian kurikulum. Jelas banget ya teman-teman, karena kurikulum yang ada kan harus disesuaikan dengan kebutuhan PDBK itu sendiri, begitu. Nah, lalu selanjutnya bagaimana cara menciptakan lingkungan yang inklusif? Nah, menciptakan lingkungan inklusif yang pertama itu kita harus menanamkan atau meningkatkan pemahaman tentang inklusif. Nah, seperti saya yang memberitahu kepada kalian tentang apa itu inklusif dalam sistem pendidikan dan bahkan halayak masyarakat, halayak umum gitu. Lalu yang kedua adanya kolaborasi dengan yang ahli atau program peer support itu dengan dukungan sebaya, seperti itu. Yang ketiga itu juga membangun lingkungan belajar yang aksesibel dan ramah terhadap PDBK.
Terus yang keempat juga bangun interaksi sosial yang positif, jangan ada bullying dan bully, bahkan bully aja ke orang normal itu nggak, orang anak-anak reguler itu nggak boleh juga ya. No, itu is not good. Dan juga yang terakhir itu tentunya juga adanya dukungan dari kedua orang tua. Tanpa adanya dukungan dari kedua orang tua, maka sistem inklusif juga tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, jadi sudah mulai paham kan, dan sudah harus paham nih tentang apa itu inklusi dan bagaimana cara menciptakannya. Terus ada apa saja sih keberagaman inklusi di Indonesia ini, itu ada apa aja. Terus ada sistem model layanannya tadi yang sudah saya jelaskan, pendidikan model layanannya gitu. Jadi penting ya bagi kalian untuk dapat menciptakan lingkungan yang inklusi di sekolah, di rumah, dan bahkan di halayak masyarakat. Kita juga harus menerima dan menghargai keberagaman yang ada, terkhusus bagi PDBK atau HBK sendiri gitu. Jadi jangan kita membuli juga bagi PDBK maupun orang-orang yang biasa. Itu saja dari saya. Jika ada perkataan yang menyakiti hati kalian, saya mohon maaf. Itu disengaja maupun nggak sengaja, saya mohon maaf. Dan juga ada perbuatan yang saya lakukan itu juga bisa menyakiti hati kalian, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan apapun itu. Terima kasih atas perhatiannya.